Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mata kuliah bisnis internasional, dan ini merupakan pertemuan pertama setelah kalian melaksanakan ibadah puasa dan bertemu dengan Idul Fitri. Suasana Idul Fitri masih terasa sahdu, masih terasa bahwa kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Tentu yang melaksanakan ibadah puasa dengan benar, dia akan merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Artinya apa? Artinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan benar, ketika Idul Fitri itu kita mereguk nikmatnya, dan kita merasakan bahwa betul-betul bebas ya, betul-betul sahdu, suasana begitu sejuk. Kalau itu yang saya rasakan ketika Idul Fitri kemarin. Kemudian sekarang masih, kalau tadi pagi masih mengantuk, masih terasa suasana Idul Fitrinya, jadi kadang rasanya malas mau bergerak ini. Cuman itu nanti akan terbayar ketika seseorang yang tujuan kalian punya goal. Seorang mahasiswa yang ideal itu harus punya goal, harus punya tujuan bahwa saya kuliah ini mau ngapain, kan gitu. Minimal tujuannya bahwa saya memiliki goal bahwa saya harus jadi seorang sarjana. Hal ini tentu tidak mudah untuk dicapai. Kita harus kuliah pagi, orang masih tidur, kita sudah buka laptop, kita sudah harus membaca materi, kita sudah harus mendengarkan materi apa yang akan disampaikan oleh dosennya. Nah, itu yang kita kerjakan, dan ini nanti akan terbayar bahwa kalian akan jadi seorang sarjana. Seorang sarjana pola pikirnya tentu akan berbeda dengan orang yang dia tidak sekolah. Orang tidak sekolah, mereka berpikir lainnya bagaimana. Orang yang berpendidikan, pola cara bicara dia pun akan lain, pola pikir, pola komunikasi dia juga akan lain. Hal ini dalam bisnis internasional adalah suatu hal yang mempengaruhi bagaimana pola bisnis internasional itu dijalankan. Salah satu cara kita untuk bisa masuk ke negara orang lain, untuk bisa membuka bisnis di situ adalah salah satunya kita mengetahui mengenai budaya. Seperti kita ketahui bersama bahwa budaya adalah karya cipta manusia, artefak buatan manusia. What I look, what I mean, what I heard, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu yang saya pikirkan. Dalam buku bisnis internasional dikatakan bahwa budaya dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama adalah agama. Seseorang bertindak tanduk, berperilaku, itu tergantung dari bagaimana kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia baik, tentu itu akan terbawa sampai nanti baik terus, karena dia merasa nyaman melakukan kegiatan tersebut. Tapi kalau misalnya perbuatan yang dia lakukan itu tidak baik dan dia merasa nyaman dengan hal itu pun akan terus dia lakukan kegiatan yang buruk itu, dan eksesnya akan menjadi negatif. Selain agama, yang mempengaruhi kegiatan bisnis adalah komunikasi. Pola komunikasi orang terminal dengan pola komunikasi orang yang dia biasa duduk di perpustakaan tentu akan berbeda. Orang di terminal mereka tidak segan-segan atau mereka tidak malu dengan berkata kasar, berkata kotor. Umpatan-umpatan kasar sering keluar di mulut mereka, dan itu hal yang biasa. Orang yang terbiasa duduk di masjid, mereka terbiasa dengan astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Hal itu yang membuat orang ini akan berbeda. Tadi agama, orang yang beragama Kristen, mereka setiap minggu pergi ke gereja, mereka bernyanyi. Akan terlihat bahwa mereka biasanya, orang yang sering ke gereja, mereka jago nyanyi, mereka jago bermain musik. Bahkan tidak jarang yang suaranya bagus. Karena tiap minggu dia latih, tiap minggu dia bernyanyi. Orang yang biasa nongkrong di terminal, dia tiap hari bertemu dengan kekerasan. Dia terbiasa dengan hantaman, pukulan, bahkan debu di jalanan itu sudah makanan dia. Hal lain yang mempengaruhi budaya adalah struktur nilai. Seseorang yang biasa membeli Coca-Cola di pinggir jalan di kios dengan harga 6.000, dia beli. Terpatri dalam otaknya itu. Dia minum Coca-Cola, oh harganya 6.000. Yang terpatri dalam otaknya itu adalah bahwa harga Coca-Cola 6.000 rupiah. Suatu saat dia pergi ke hotel. Dia duduk dengan rekannya untuk memulai bisnis. Dia pesan Coca-Cola karena dia tahu bahwa harganya Coca-Cola itu 6.000 rupiah. Dia minum, dilayani oleh seorang perempuan cantik di dalam ruangan ber-AC dengan layar lebar. Dibuat ruangan itu nyaman. Duduk orang yang beli Coca-Cola 6.000 di kios itu, duduk di dalam hotel dia minum Coca-Cola yang isinya sudah dituangkan esnya itu. Keluar, dia harus bayar ke kasir. Keluar tagihannya 60.000 rupiah. Karena sebelumnya dia sering beli Coca-Cola dan struktur nilai sikap dia ketika value dia, gaji dia itu kurang lebih cuman sampai dengan 2 sampai dengan 3 juta rupiah. Ketika dia harus bayar Coca-Cola tersebut dengan harga 60.000 rupiah, ditepuk jidatnya. Astagfirullahalazim, rasanya kok mahal sekali. Mau tidak mau dia bayar. Nah, ketika dia tepuk jidat itu, dia merasa bahwa ini di luar kebiasaan saya. Kegiatan bisnis yang diawali dengan kita mengetahui budaya seseorang, dari strata nilai dia, dari strata sosial dia, hal ini mencirikan bahwa bagaimana kita harus mempersiapkan harga untuk produk yang kita jual. Apakah cocok dengan orang-orang di negara tersebut atau tidak dengan harga seperti itu. Hal ini tentu mempengaruhi kegiatan bisnis internasional. Kalau orang-orang di sekitar tempat bisnis kita, mereka menjual dengan harga yang bisa masuk ke kantong mereka 6.000, ya jangan kita naikkan 60.000 rupiah. Karena nggak akan laku. Mau dia membeli satu kali, setelah itu sudah, dia tidak akan mau beli lagi. Tapi kalau misalnya dengan kita mengetahui struktur nilai, sikap dia bahwa Coca-Cola 60.000 rupiah dan banyak yang beli, berulang orang beli, ya kita bisa melakukan hal yang sama. Karena strata nilainya berbeda. Kita harus tahu strata nilai orang itu ada di mana. Kasih 60.000, apakah dia tepuk jidat atau tidak? Tapi kalau misalnya memang sudah terbiasa dengan harga Coca-Cola 60.000, ya jalankan itu terus. Itu tidak jadi masalah. Hal-hal seperti itu yang harus kita pahami sebagai pelaku bisnis. Dalam kegiatan bisnis internasional, tentu kita harus tahu problem background. Dalam share screen yang sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom, kalian bisa lihat bahwa kita sebagai pelaku bisnis ini harus mengetahui perilaku pasar terlebih dahulu. Selain tadi agamanya apa? Agama ini mempengaruhi bagaimana mereka bertindak tanduk. Ketika agama Islam mengajarkan kita tidak boleh memakan daging babi, ya jangan kita jual daging babi. Itu agama yang mempengaruhi perilaku mereka. Pola bahasa mempengaruhi bagaimana mereka bersikap. Kalau kita berhadapan dengan orang yang dia berpendidikan, tentu kita harus menambah khasanah pengetahuan kita.
sering-sering kita baca, sering-sering kita masuk ke perpustakaan, ini akan membuat khasanah membaca kosakata kita bertambah. Hal ini menjadi hal yang krusial, yang sangat penting, harus diperhatikan oleh pelaku bisnis. Di dalam share screen yang sudah saya sharekan di Google Classroom, sebentar saya buka dulu. Oke, kita sama-sama buka. Oke, layar kalian sudah terlihat bahwa ada tampilan di mana ini membicarakan mengenai bagaimana pola bisnis internasional yang dipengaruhi oleh budaya dalam suatu negara. Saya teringat beberapa tahun ke belakang, di tahun 2012, bagaimana perilaku orang-orang mereka ketika bertemu dengan orang asing. Salah satu kejadian yang saya ingat pada saat itu adalah ketika saya datang ke salah satu negara Asia. Pada saat itu saya disambut oleh orang Jepang, namanya Sumura-sama. Dia yang mengantarkan saya kemana-mana pergi, dan singkat cerita dia mengajak saya pergi berwisata ke air terjun. Di air terjun tersebut dia menawarkan saya minuman. Ya, akhirnya saya tahu bahwa itu sake, biru dia. Dia menawarkan pada saya bilang, I'm Muslim, saya seorang Muslim. Dia menawarkannya campur bahasa Jepang, bahasa Inggris. Jadi sepotong-sepotong, bahasa Jepangnya sepotong karena tahu saya orang Indonesia, bahasa Inggrisnya sepotong. Singkat cerita dia menawarkan bir, dan itu merupakan salah satu budaya dia, kebiasaan dia ketika dia menyambut tamu, dan kebiasaan dia ketika dia mencoba untuk menghormati orang lain. Hal ini tentu saja ya saya merasa senang ya ketika disambut oleh orang. Oh, terima kasih. Cuman sayangnya saya bilang, I'm Muslim, I'm not drink a beer. Saya tidak minum bir. Ini khamar. Ya sampai di situ dia juga menghargai, dan dia mengganti minumannya dengan kopi untuk minuman hangat karena udara di situ memang juga sangat dingin. Jadi nah akhirnya walaupun itu budaya dia, cara dia menghargai orang lain, ketika saya mengatakan itu dia tidak mau memberikan lagi, dan dia menghargai bahwa kepercayaan saya, agama saya yang melarang mengenai hal itu. Hal ini bisa kita tarik satu ilmu di situ, bahwa walaupun kita berbisnis, saya pernah mengatakan bahwa ikuti ketika orang itu bisnis, apa kebiasaan dia, apa kegiatan dia sehari-hari. Saya mencontohkan, orang Amerika Serikat dia senang dengan budaya Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu dia menghargai waktu, dan suatu saat rekanan bisnis ini ketika saya lobbying bisnis, dia mengajak untuk bersepeda, karena sebelum pergi ke tempat kerja dia selalu bersepeda mencari sarapan gitu. Kemudian di sela-sela sarapannya itu dia makan roti sambil bersepeda itu. Nah, lobbying bisnis tepat dilaksanakan pada saat udara masih pagi dan dia sedang melaksanakan hobinya. Artinya endorfin dia sedang bekerja, dia senang dengan hal itu.
Endorfin itu adalah zat yang membangkitkan rasa senang gitu. Dan itu biasanya akan diingat. Ketika endorfin dia bangkit, dia akan mengingat mengenai hal itu. Nah, ketika dia mengeluarkan endorfin, rasa senang itu muncul di dalam otak dia. Ketika kita lobbying, ingin memasukkan sesuatu hal yang lobbying bisnis, misalnya kita menawarkan produk dan lain sebagainya, itu akan masuk. Tapi dengan catatan bahwa kita kenal dengan dia, dan dengan catatan kita satu gelombang, satu pemikiran dengan orang itu. Kita melaksanakan hobi yang sama. Tapi ketika dia minum bir, ya kita tidak pun, itu tidak jadi hal. Artinya kita saling menghormati. Itu yang ingin saya ungkapkan. Jadi walaupun harus mengikuti, ya janganlah air di laut asin. Tapi tidak semua ikan di laut itu menjadi asin. Nah, begitu pula kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang baru, kita harus tetap bisa menyaring mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Hal itu sama ketika kita akan membuka bisnis. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan wilayah sekitar. Itu yang harus kita garis bawah. Kita balik lagi ke screen yang sudah saya uploadkan di Google Classroom, di mana kita berbicara mengenai bagaimana problem background dalam bisnis internasional. The main challenge is conducting international business is to adapt effectively to culture difference. Budaya dari setiap main challenge-nya adalah dalam kegiatan bisnis internasional, mereka memiliki budaya yang berbeda, such as adjustment requiring an understanding of culture diversity, perception, click and value. Perbedaan persepsi, perbedaan value in recent years, research linking between cultural dimension and behavior and research has proven useful in providing an integrative profile of international culture. In fact, culture is very influent. Jadi faktanya bahwa kultur ini sangat mempengaruhi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Smooth running of the business world, both in development in national and international scale business, something new that is not accordance with the culture of a nation, will be difficult to accept or develop within the country. Dia katakan kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan budaya dia atau dengan kultur kita, dengan kultur dia, kita tidak bisa menjalankan bisnis. Ini sangat sulit untuk bisa diterima atau dibangun bisnis itu di negara tersebut. Ini problem backgroundnya. Ini tantangan utamanya. Dalam melakukan kegiatan bisnis internasional untuk menyesuaikan secara efektif pada perbedaan budaya, seperti penyesuaian yang membutuhkan pemahaman, keragaman budaya, persepsi, klise, dan nilai, dalam beberapa tahun belakangan penelitian menghubungkan antara dimensi kebudayaan dan perilaku penelitian yang telah terbukti berguna dalam penyediaan profil integratif dalam budaya internasional. Dalam kenyataannya budaya berpengaruh dalam kelancaran dunia bisnis, baik itu bisnis skala nasional maupun skala internasional. Suatu hal yang baru yang tidak sesuai dengan kebudayaan suatu bangsa akan sulit diterima atau berkembang dalam negara tersebut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini tantangan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan suatu negara, bisnis kita akan sulit untuk diterima. Ini yang saya bilang tadi. What I look, what I mean, what I feel, apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, ini akan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka berperilaku. Itu berdasarkan dari kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka itu terbentuk dari agama, bahasa, komunikasi, struktur nilai, dan sikap. Seseorang mereka
akan membayar Coca-Cola seharga Rp60.000 tanpa harus menepuk jidat karena kebiasaan dia membeli dengan Coca-Cola harga Rp60.000. Tapi kalau kita terbiasa membeli Coca-Cola harga Rp6.000, ketika kita harus membeli Rp60.000, tentu kita harus menepuk jidat. Apa ini? Orang harga yang Rp6.000 ada, kenapa saya harus membayar Rp60.000? Kan itu yang jadi permasalahan. Seorang pebisnis tentu harus mengetahui hal itu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan bisnis yang harus kita lakukan terlebih dahulu, tentu saja kita harus survei pasar. Lakukan penelitian singkat, lakukan penelaahan terlebih dahulu, kira-kira bagaimana kita akan menjalankan bisnis. Survei dulu pasarnya. Ada tidak produk yang sama yang kita jual di pasar itu? Kalau produknya sama, bagaimana harga mereka? Bagaimana harga di pasaran dengan produk yang kita jual dengan harga yang sama dengan produk yang kita jual? Contoh, saya menjual suatu tas. Nah, tas anak-anak. Harga tas anak-anak ini dibanderol seharga Rp20.000. Harga jual saya. Produknya adalah tas. Tetapi di negara tertentu ada produk yang sama, harga jual tas ini mencapai Rp19.000. Kira-kira orang akan membeli tas yang kita jual seperti ini dengan produk yang sama dengan harga yang murah, mana yang akan mereka beli? Tentu yang Rp19.000. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Ini ada trik-trik bisnis yang harus kita jalankan. Satu, kita bisa mempertahankan harga Rp20.000 yang beda Rp1.000. Tapi kita ganti kemasannya. Kita packing. Kita bungkus tas ini sedemikian rupa. Kita jual online misalnya, atau kita jual di tempat yang mewah. Kalau dia jualan online harganya Rp19.000, kita buka toko. Kita berikan value yang lain pada produk kita. Kita berikan nilai yang lain pada produk kita. Mulai dari packaging, mulai dari tempatnya. Bagaimana tempatnya? Kita serve pelanggan kita. Suruh mereka datang ke tempat toko kita, di mana toko itu kita masukkan kenyamanan seperti AC, wangi-wangian, suasana yang membuat ceria dan membuat orang itu senang untuk membeli di tempat kita. Kita bisa mempertahankan harga Rp20.000. Selisihnya hanya Rp1.000. Tapi orang akan membeli ketika mereka merasa nyaman. Sama halnya dengan perilaku Coca-Cola tadi. Orang akan membeli harga Rp60.000 walaupun harga luar Rp6.000 ketika konsumen itu merasa nyaman. Ketika orang itu merasa nyaman, mereka merasa dihargai, mereka merasa bahwa oke, ini layak untuk saya beli Rp60.000. Itu tidak jadi masalah. Perilaku konsumen ketika seseorang membeli, ada hal lain. Selain budaya yang sudah kita ketahui, ada hal lain yang membuat atau mendorong orang lain itu membeli. Salah satu halnya adalah ketika ada orang yang dia kagumi itu membeli. Bisa saja mungkin orang tuanya, atau bisa saja mungkin rekanannya, atau teman sepermainannya, yang dia anggap bahwa dia adalah trendsetter, bahwa dia adalah seorang leadernya. Nah, orang yang terbiasa dengan mengikuti perilaku orang lain, orang sebelumnya tidak membeli, tapi ketika seorang tokohnya itu kita pegang, kita suruh dia membeli, followernya akan mengikuti. Itu perilaku yang lain dalam perilaku konsumen. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ketika kita sudah mengetahui bahwa budaya mempengaruhi kegiatan bisnis internasional, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka melakukan pola pembelian, ada salah satu contoh. Di negara Jepang,
ada pola komunikasi yang berbeda. Orang Jepang, kita ketahui bahwa mereka memiliki tingkat harga diri yang tinggi. Kalau orang itu sudah tersinggung, mereka tidak mau lagi membeli di salah satu toko yang pernah dia lakukan. Ada contoh kasus begini. Ada perusahaan P&G, dia mengiklankan suatu iklan sabun. Iklan sabun Kamai, di mana seorang perempuan, dia dikomparkan kulitnya ini, dari bahasa iklannya itu dia mengatakan bahwa kulit kamu, katanya, sangat cantik seperti boneka porselen. Iklan ini, pola bahasa komunikasi ini di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya sangat efektif untuk menyentuh, untuk membuat orang dia mau membeli produk yang kita jual. Sedangkan iklan sabun yang sama ditayangkan di negara Jepang. Yang terjadi, orang Jepang bukan mau membeli, tapi orang Jepang marah. Orang Jepang merasa tersinggung. Kamu tidak sopan, kata dia. Kamu samakan perempuan saya dengan boneka porselen. Saya tidak suka dengan hal itu. Itu yang dikatakan oleh orang Jepang. Mereka memberikan warning, jangan sampai iklan ini tayang lagi, kata. Nah, ini salah satu kebudayaan yang berbeda yang perlu kita pelajari. Ketika orang Jepang tidak suka, mereka bandingkan perempuannya dengan boneka porselen. Di negara Eropa, di negara Amerika, mereka sangat senang bahwa istri mereka disandingkan atau disamakan dengan boneka porselen. Ini hal yang menarik. Tidak boleh kita lakukan, kata dia. Contoh lain begini. Sheila on 7, salah satu band Indonesia, dia menyanyikan salah satu lagu di negara Malaysia. Dia bernyanyi, celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu, hanya kaulah yang benar-benar. Kata-kata celakanya di Malaysia adalah salah satu kata-kata umpatan. Akhirnya band Sheila on 7 dari Bandung dihentikan. Stop, kata dia. Oh, kenapa di stop? Anda mengumpat. Tolong hentikan lagu itu, ganti dengan lagu yang lain. Tapi di negara kita, ya itu beda kan. Itu bukan umpatan, celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Itu adalah satu ungkapan bahwa saya sedang menunggu Anda pada seorang perempuan, kan begitu. Nah, ini pola komunikasi yang berbeda dari setiap negara. Tentu, seorang pebisnis harus jeli melihat hal itu. Seorang pebisnis harus tahu mengenai seluk-beluk itu. Ketika di Indonesia yang mayoritas muslim mengkonsumsi daging babi, itu tidak dibenarkan. Dan kita tidak tahu bahwa kultur tersebut mengenai produk yang kita jual tidak bisa diterima di negara tersebut. Tentu ini akan membuat bisnis kita akan bangkrut. Unlike the United States, tapi di Amerika Serikat, the majority of religion is Christianity and allowing consuming pork. Tapi di Amerika mereka mengkonsumsi daging babi, bahkan di Cina mengkonsumsi daging babi. Di Cina ada kebudayaan bahwa mengkonsumsi daging babi itu adalah suatu hal yang mensyukuri, mencirikan bahwa dia seorang yang kaya ketika kita bisa mengkonsumsi daging babi. Nah, bisnis daging babi berkembang sangat pesat di Cina, di Amerika Serikat bahkan, dan negara-negara lainnya. Tapi di Indonesia untuk mengkonsumsi daging babi mungkin di tempat-tempat tertentu, di Bali misalnya, itu boleh. Tapi di negara kita mayoritas muslim, ya tentu saja tidak boleh. Nah, ini bagaimana agama mempengaruhi kegiatan bisnis internasional. So, what is culture? Jadi apa sih budaya itu?
Culture can be interpreted that is culture consists of pattern learned about the general behavior, kebiasaan, keseluruhan of member of particular society, namely the unique lifestyle. Lifestyle yang unik of a particular group of person. Culture is collected of value, kumpulan nilai, belief, kepercayaan, behavior, kebiasaan, habits, kebiasaan, and attitude that determine people from others. The culture of society determine the provision governing how the company is run and this community. Sebentar. Pipi lagi ngajar, Bang. Kenapa? Kode kunci apa? Kan nggak dikunci. Itu kode kunci sepeda Pipi. Mau dibawa sama Abang? 6553. Ya kalau nggak dipakai jangan dibawa, Bang. Kalau mau dipakai ya sok aja 6553. Oke, mohon maaf terputus. Kalau ngajar di rumah ya ada saatnya diganggu oleh anak. Saya lanjutkan lagi. Jadi budaya adalah kumpulan kebiasaan, what I look, what I mean, what I feel, what I think. Pemikiran seseorang yang dianggap bahwa dia adalah yang dituakan di daerah tersebut. Dan biasanya itu akan menjadi suatu kebiasaan, turun-temurun. Secara terminologi, budaya, keseluruhan, kepercayaan, aturan, rules, teknik kelembagaan dan artefak buatan manusia yang mencirikan populasi manusia. Jadi budaya dapat diartikan atas pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yakni gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Di mana kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Kebudayaan suatu masyarakat menentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dalam masyarakat tersebut. Kalau di negara kita sendiri yang paling kental, yang masih kental kebudayaannya, yang masih berlaku, contohnya adalah di Serang. Kita mengenal ada kebudayaan orang Baduy. Ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Di mana orang Baduy dalam, mereka mempunyai kebudayaan tidak boleh menyalakan lampu. Jadi listrik tidak boleh masuk, dan sampai sekarang masih berlaku. Itu menjadi khasanah kearifan lokal. Bahkan kalau keluar orang Baduy tidak boleh pakai sendal. Ketika keluar mereka masih pakai ikat kepala kemana-mana. Bajunya baju mangsi putih, karung goni gitu ya, karung goni itu yang mereka pakai. Dan itu masih dijaga sampai sekarang, kebiasaan itu. Nah, ketika kalian akan berbisnis, kalian akan jualan lampu di Baduy, kira-kira laku atau tidak lampu itu? Tentu tidak. Nah, itulah bagaimana budaya mempengaruhi kegiatan bisnis internasional. Oke, mungkin secara lebih luas lagi kalian bisa melihat tampilan berikut ini, di mana ini adalah pengertian dari kultur atau budaya.
katakan bahwa kultur is us. Budaya adalah kita. United people. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selama periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat. Kalau dari dulu dia punya kebiasaan rajin bekerja dan kebiasaan ini berpengaruh secara panjang, semangat rajin bekerja ini akan terus terjadi sehingga di usia senja. Begitu pula sebaliknya. Jika sudah terbiasa dengan malas dan tidak suka bekerja, maka ini akan terbawa hingga pada saat menjadi kakek dan nenek. Malas akhirnya. Nah, itulah sifat dari kebiasaan atau budaya. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa menjalankan bisnis internasional masuk ke negara orang lain yang saya kutip dari bukunya Ed Hall. Ways for international business people. There are ways for international business people to adjust or align with other culture. Namely, they realize that there is a culture that is different from its own culture and they must learn and characteristic of this culture so they can adapt. But according to Ed Hall, there are two ways to judge the other moral culture, namely, first, spending a lifetime in that country. Untuk bisa menjalankan kegiatan bisnis di negara orang lain yang dikatakan oleh Ed Hall, yang pertama kali adalah spending a lifetime, tinggal seumur hidup di negara tersebut. Second, yang kedua, conduct a very sophisticated and extensive training program that cover the main characteristic of culture including culture. Yang kedua, lakukan training yang ekstensif. Lakukan program training. Jadi kalau misalnya cara yang pertama kita menghabiskan seumur hidup di negara tersebut, yang kedua kita lakukan program pelatihan untuk bisa masuk ke negara tersebut dan menjalankan kegiatan bisnis. Karena kebudayaan juga adaptif sebetulnya, yang berarti bahwa ia berubah. Kebudayaan ini juga akan berubah ketika masyarakat menghadapi masalah baru dan kesempatan baru. Jika organisme berkembang, maka demikian pula halnya dengan kebudayaan. Mereka mengambil ciri-ciri baru dan membuang yang lama untuk membentuk dasar kebudayaan. Seorang ahli antropologi, Edward Taylor, dia menggambarkan bahwa budaya atau kultur sangat kompleks dan merupakan satu kesatuan yang utuh, meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan kebiasaan serta kemampuan yang diperoleh oleh anggota sosial. Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis atau mengadu nasib di luar pasar domestik yang mereka kenal dengan baik akan segera mengenali bahwa kebiasaan atau adat, nilai, dan definisi dari perilaku etis di luar negeri sangat berbeda dari mereka. Perusahaan yang bergantung pada budaya negara asal mereka untuk bersaing dalam pasar baru dapat membahayakan keberhasilan bisnis internasional mereka. Hampir semua segi dari bisnis internasional, termasuk negosiasi, kontrak, operasi produk, keputusan pemasaran, dan kebijakan manajemen sumber daya manusia dipengaruhi oleh variasi budaya. Bahkan budaya dapat memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan internasional atau sebaliknya bisa memberikan kerugian. Ya saya contohkan tadi, ketika budaya yang dipengaruhi oleh agama salah satunya, kita ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis makanan. Kita menjual daging babi di negara muslim, ya tentu saja ini akan membuat bisnis kita bangkrut. Implikasi terhadap bisnis dalam bisnis internasional terjadi karena negara-negara dan masyarakat berbeda menimbulkan kebutuhan yang berbeda pula dan mempunyai hubungan saling melengkapi satu sama lain. Persinggungan yang terjadi ketika melakukan bisnis menyebabkan adanya pergeseran budaya sebagai dampak dari hubungan yang kontinu. Kultur mereka bertukar-tukar karena perbedaan dalam struktur sosial,
agama, bahasa, pendidikan, filosofi ekonomi, filosofi politis. 3 implikasi penting untuk bisnis internasional yang menyebabkan terjadinya perbedaan ini adalah pentingnya perkembangan budaya, koneksi antar kultur, etika dalam pengambilan keputusan, serta koneksi budaya dengan kegiatan internasional. Para peneliti berusaha untuk mengidentifikasi dimensi di mana nilai dari berbagai kebudayaan yang berbeda dalam suatu ringkasan riset. Para ilmuwan mengidentifikasikan 6 dimensi dasar dari nilai kebudayaan. Yang pertama, individual atau kolektif. Sejauh mana nilai kebudayaan individu lebih besar daripada kelompok atau sebaliknya. Yang kedua, karakteristik dari jenis kelamin atau feminitas, maskulinitas. Dinilai dari jenis kelamin lainnya. Yang ketiga, orientasi waktu. Apakah para anggota masyarakat berorientasi pada masa lalu, masa kini, atau yang akan datang? Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Sejauh mana anggota masyarakat mau mentolerir ketidakjelasan atau ambiguitas dan perilaku yang tidak biasa. Orientasi kegiatan di mana sejauh mana masyarakat menilai tindakan atau refleksi. Yang terakhir, hubungan dengan alam. Sejauh mana masyarakat hidup selaras dengan alam atau mencoba mendominasi alam. Hal ini ya terlihat kalau misalnya mengenai dominasi atau orientasi dari nilai kebudayaan adalah ketika orang Baduy yang mereka tidak mau pakai listrik, orang Baduy yang kemana-mana tidak mau pakai sendal, orang Baduy yang kemana-mana mereka selalu berorientasi pada bagaimana kelestarian lingkungan atau alam. Kelestarian hidup, mereka tidak boleh menebang pohon, mereka harus menjaga rumahnya itu tetap dari bambu, kan gitu. Berarti orientasi nilai kebudayaan mereka berhubungan dengan alam dan sangat mengagungkan alam. Oke, saya lewat. Ada pendapat lain tentang budaya, beberapa pendapat lain tentang karakteristik budaya, di mana budaya itu dapat dipelajari. Budaya tidak diwariskan atau bersifat biologi, budaya diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman. Yang kedua, budaya dapat dibagi. Masyarakat adalah anggota dari kelompok organisasi atau pembagian budaya yang tidak spesifik pada perorangan dan individu. Perubahan generasi di mana budaya bersifat kumulatif melewati generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia yang memberi tanda atau menggunakan sesuatu untuk menggambarkan yang lain. Artinya, budaya bisa dilihat secara simbolik. Budaya dapat diteladani. Budaya mempunyai struktur dan terintegrasi perubahan dari satu bagian yang akan membawa perubahan pada bagian lain. Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah dan menyesuaikan diri. Artinya, budaya memiliki karakteristik penyesuaian. Dalam bisnis internasional, unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, unsur budaya dari agama, bahasa, struktur nilai, sikap, ini mencerminkan perilaku yang dipelajari yang disebarkan dari satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Beberapa unsur budaya ditularkan secara generasi, seperti ketika orang tua mengajarkan anak-anak mereka tata krama di meja makan. Unsur lainnya ditularkan secara intergenerasi, seperti ketika senior mendidik mahasiswa baru mengenai tradisi sekolah. Unsur budaya yang saling berkaitan, di mana contohnya masyarakat Jepang yang hierarkis dan berorientasi pada kelompok menekankan keselarasan dan kesetiaan. Budaya merupakan perilaku yang dipelajari, maka budaya merupakan sesuatu yang bersifat adaptif. Budaya dapat berubah sebagai respon terhadap kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Budaya sesuatu yang dimiliki oleh anggota masyarakat dan mendefinisikan keanggotaan dalam masyarakat. Individu yang mempunyai budaya yang sama merupakan anggota sebuah masyarakat mereka yang tidak berada di luar perbatasan masyarakat tersebut. Tantangan utama dalam menjalankan bisnis internasional yang dipengaruhi oleh budaya adalah ketika kita harus menyesuaikan secara efektif pada perbedaan perilaku, perbedaan budaya, seperti penyesuaian yang membutuhkan pemahaman dari keragaman budaya, persepsi, klise, dan nilai. Dalam beberapa tahun kebelakang, peneliti menghubungkan antara dimensi kebudayaan dan perilaku penelitian yang telah terbukti berguna dalam penyediaan profil integratif dari budaya internasional. Dalam kenyataannya, budaya berpengaruh terhadap kelancaran dunia bisnis.
baik dalam perkembangan bisnis skala nasional maupun skala internasional. Suatu hal yang baru yang tidak sesuai dengan kebudayaan suatu bangsa akan sulit diterima atau berkembang di negara tersebut. Ada 6 cara yang bisa kita lakukan. 6 way doing business across international culture. First, make a preparation. Second, don't rush. 3, awaken trust. Yang keempat, understand the importance of language. Yang kelima, respecting culture. Yang keenam, understanding culture element. 6 cara ini yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memulai bisnis internasional. Saya garis bawahi, saya kasih garis merah di situ. Sudah di awal saya ungkapkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan bisnis internasional yang harus kita lakukan adalah survei terlebih dahulu. Apa yang bisa kita jual di tempat tersebut? Artinya apa? Kita buatkan persiapan, make a preparation. 6 way doing business across international culture. The first one, make a preparation. Buat persiapan. Persiapan kita harus matang. Kita persiapkan produknya dengan matang. Kita pastikan bahwa harga kita bisa bersaing. Kita siapkan tempat-tempat kita berjualan. Kita pastikan orang yang menjalankan paham betul dengan value dari produk yang kita miliki. Kemudian kita lakukan promosi dengan supaya mereka mengetahui produk kita. Setelah itu jangan terburu-buru, santai saja. Setelah itu matang preparation kita planning semua, kita organize semua, kita kontrol itu. Kemudian kita lakukan bisnis dengan tidak terburu-buru. Kita bangun kepercayaan dulu. Buat calon konsumen kita percaya dengan apa yang kita jual. Pahami bahasa mereka. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus bisa menguasai bahasa mereka. Dan kita juga harus bisa menghormati kebudayaan mereka. Kita pahami kultur yang mereka miliki. Jangan dilawan. Mereka punya kultur apa? Ya jangan dilawan, kita ikuti saja. Kita hormati kultur mereka. Kita bangkitkan kepercayaan, hormati budaya mereka, kita memahami unsur-unsur mereka. Karena kebudayaan suatu masyarakat yang menentukan bagaimana anggotanya ini berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Unsur dasar kebudayaan adalah struktur sosial, bahasa, komunikasi, agama, dan nilai serta sikap. Interaksi unsur ini mempengaruhi lingkungan lokal yang merupakan tempat bisnis internasional dijalankan. Unsur ini juga mempengaruhi kemampuan negara itu untuk merespon situasi yang berubah. Kalau misalnya kita lihat, hanya ada 5 unsur kebudayaan ini. Yang pertama, bahasa, komunikasi, agama, sikap, dan struktur sosial. Kelima hal ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari ketika kita akan memulai bisnis internasional. Dan ini jelas bagaimana mereka mempengaruhi fungsi-fungsi bisnis kita. Untuk memulai bisnis, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah preparation. Lakukan persiapan. Jangan terburu-buru, bangun kepercayaan, awaken a trust. Hormati budaya mereka. Pahami unsur-unsur dari budaya mereka. Itu yang harus kita lakukan. So, culture also greatly affect all business function. For example, in marketing, various attitude and value prevent many companies from using the same marketing mix in all market. Likewise, in human resource management, national culture is the key determined for evaluating manager, and in production and financial culture factor are very influenced in production and financial activity. Kultur sangat mempengaruhi semua fungsi bisnis. Dalam pemasaran, beraneka ragam sikap dan nilai menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar.
Begitu juga dalam manajemen sumber daya manusia. Budaya nasional merupakan kunci penentu untuk mengevaluasi para manajer serta dalam produksi dan keuangan faktor budaya yang berpengaruh dalam kegiatan produksi dan keuangan. Ada beberapa budaya dari negara-negara tertentu yang bisa kita lihat yang dari sumbernya dari Google, di mana ada budaya tadi sudah saya sebutkan Anglo-Saxon yang ada di Amerika Serikat, kemudian ada budaya di Singapura yang bisa kita lihat bagaimana budayanya, kemudian bagaimana budaya dari bahasa dari orang Cina, mereka berjualan supaya bisnis kita bisa diterima di sana. Ini ada salah satu contoh kasus ketika komunikasi di luar batas budaya secara verbal maupun non verbal, suatu keahlian yang sangat penting bagi para manajer internasional. Walaupun komunikasi sering dapat berlangsung salah di antara orang-orang yang mempunyai kebudayaan yang sama, peluang miskomunikasi akan sangat meningkat apabila orang tersebut berasal dari budaya yang berbeda. Oleh karenanya, itu pun hal yang krusial ketika kita memahami pola komunikasi seseorang. Kalau kita ingin membuka bisnis di Amerika Serikat, tentu kita harus mempelajari bahasa Inggris. Kita ingin membuka bisnis kita di Cina, ya tentu saja kita harus bahasa Cina. Ini ada salah satu contoh ketika kita tidak mengerti salah satu budaya dari suatu negara, yang terjadi adalah akan seperti ini. Hadir, anaknya tadi ngomong lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kalau saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يتقبل الله ولو كان هو بسم الله الرحمن الرحيم آمين. ما هذا؟ نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم آمين. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. Itu yang akan terjadi. Coba Anda bayangkan ketika Anda menjalankan bisnis, Anda mengatakan bahwa harga dari makanan yang Anda jual adalah Rp100.000, sedangkan di negara tersebut menggunakan US dollar. Bahwa akan selisih harganya kan gitu. Ketika kita berbicara, mereka juga tidak mengerti. Mereka bicara bahasa Inggris, kita bicara bahasa Sunda. Ngomong naon ari lain kan gitu. Yang akhirnya adalah miskomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Hal ini tentu saja harus kita hindari. Saya garis bawahi, saya rangkum dari awal tadi kita berbicara bahwa budaya tentu saja akan mempengaruhi kegiatan bisnis internasional. Unsur budaya yang mempengaruhi bisnis internasional adalah agama. Bagaimana agama mempengaruhi kegiatan bisnis internasional? Seseorang yang mayoritas muslim tentu dia tidak bisa mengkonsumsi daging babi. Di negara muslim kita tidak boleh menjual daging babi tentunya. Ketika hal ini dilakukan, saya jamin bisnis itu tidak akan berjalan, bahkan mungkin bisa saja bangkrut. Yang kedua, bagaimana pola komunikasi yang dilakukan dari seorang pelaku bisnis internasional, bagaimana mereka mempengaruhi kegiatan bisnisnya. Ketika kita salah mengucapkan, salah melafalkan, ini akan terjadi miskomunikasi. Ketika terjadi miskomunikasi akan terjadi gesekan. Bukan kita menjalankan bisnis, yang terjadi adalah pertengkaran. Ini harus kita hindari. Yang ketiga, ketika kita menjalankan bisnis internasional, kita harus memahami bagaimana struktur nilai dan sikap mereka, bagaimana kebiasaan mereka sehari-hari. Ketika mereka terbiasa dengan hal-hal, contohnya mereka membeli Coca-Cola yang harga Rp6.000, jangan kita jual Rp60.000, karena kita tidak akan pernah memiliki konsumen yang loyal ketika kita tidak tahu bagaimana struktur nilai atau strata sosial mereka. Yang terakhir, sikap. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita harus menghormati kebudayaan mereka. Orang Baduy, mereka tidak bisa menerima listrik di tempat mereka. Jangan kita jual lampu di sana, karena bisnis kita tentu tidak akan berjalan.
Ketika kita sudah tahu bagaimana mengenai budaya, bagaimana kultur dari negara tersebut, yang harus kita lakukan menjalankan bisnis internasional adalah persiapkan. Persiapkan bisnis kita. Jangan terburu-buru. Bangun kepercayaan konsumen kita. Hormati perbedaan, hormati kebudayaan mereka, hormati unsur-unsur kebudayaan mereka. Mulailah kita melaksanakan kegiatan bisnis internasional. Jangan lupa persiapannya harus matang. Ed Hall mengatakan untuk menjalankan kegiatan bisnis yang harus kita lakukan adalah spending lifetime. Tinggal seumur hidup di negara tersebut. Yang kedua, lakukan training yang intensif agar supaya bisnis kita bisa diterima. Dan kita mengetahui, oh di negara ini kalau kita jualan ini laku. Kalau orang Amerika Serikat, mereka senangnya dengan handmade misalnya, ya kita buatkan handmade. Pahami bagaimana pola komunikasi mereka. Jangan kita menciptakan suatu produk yang bisa menjatuhkan kegiatan bisnis kita. Sheila on 7 nyanyi di Malaysia dihentikan gara-gara dia menyanyikan lagu Celakanya Hanya Kaulah Yang Benar-Benar Aku Tunggu. Di Indonesia lagu itu booming. Tentu hal yang berbeda ini merupakan suatu khasanah yang harus kita telaah, harus kita pelajari agar supaya bisnis kita bisa berjalan, agar supaya bisnis kita bisa diterima di berbagai negara. Saya pikir pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, saya akan melakukan absensi dulu secara manual. Silahkan yang hadir pada hari ini, kalian berikan tanda dengan menghidupkan kamera supaya saya bisa merecord dan memberikan laporan ke kampus. Sar kuliah offline, Sar. Oke. Untuk Silahkan dihidupkan kameranya. Saya akan absensi kalian. Saya mulai dari Aina Fatimah. Aina hadir Pak, hadir ya. Ajeng Primasari. hadir Pak, Hadir Pak. Oke. Ayu Nurpala. Ayu Nurpala. Hadir Pak. Cahya Gumelar. Hadir, Pak. Dian Nur Angelina. Dian Nur Angelina. Hadir Pak. Dila Rosalina Sagita. Dila Rosalina Sagita. Eva Zarifah Nurpatona.
Eva Zarifa Nurfatona. Hadir, Pak. Firly Anissa Lutfi. Firly Anissa Lutfi. Bapak Firly hadir. Fitria Suci Fahlevi. Fitria Suci Fahlevi. Hadir. Hadir, Pak. Grace Tinanda Putri Hadir, Marbun. Pak. Grace Tinanda Putri Marbun. Bapak Firly hadir, Pak. Hadir, Pak. Indri Andriani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Irma Amalia. Hadir, Pak. Jihan Naufal. Jihan Naufal. Hikmawati. Hikmawati. Hadir. Livia Salsabila. Hadir. Pak, maaf semuanya Pak. Mardalisa. Hadir, Pak. Maudina Fauzia. Maudina Fauzia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Hamdani. Hadir. Muhammad Toti Hidayat. Muhammad Toti Hidayat. hadir, Pak. Mardalisa, ya sudah. Muhammad Toti Hidayat. Toti kemana ini? Neneng Alfi Sri Wahyuni. Neneng Alfi Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Neng Sari Febriani. Neng Sari Febriani. Hadir, Pak. Neng Widya Astuti. Mana? Neng Widya Hadir, Astuti. Pak. Nira Afrida. Hadir. Nola Junior. Nola Junior. Hadir. Febriari Jaskia Nur Hadir, Amana. Pak. Febriari Jaskia Nur Amana. Kak Mira hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Febriari Jaskia. Puspa Dewi. Puspa Dewi. Hadir, Pak. Putri Febriani. Hadir, Pak. Rini Anggraeni. Rini Anggraeni. Lebaran. Rizal Saipudin. Hadir, Pak. Oh, Anda kemana? Rizal Hadir, Pak. Saipudin. Rizka Amalia Putri. Hadir. Hadir, Pak. Rosalina. Rosalina. Rosalina Ayamor. Sabrina Fitriani. Sabrina Fitriani. Sabrina kemana? Siti Nurlaila. Hadir, Pak. Sri Nuryani. Hadir, Pak. Sri Nuryani. Sabrina ada? Oke. Hadir, Pak. Ya. Sri Nuryani ada. Suci Apriliani. Hadir. Suwanda Aprida. Suwanda Aprida. Wanda Nurhamidah. Wanda Nurhamidah. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Sebelum Bapak. saya lupa, saya ingin mengingatkan pada kalian yang nama di Google Classroom-nya masih disingkat atau samaran, saya sarankan segera diganti karena itu menyulitkan untuk penilaian. Jadi namanya Sri Nuryani, dia nulis apa, atau misalnya namanya Wanda Nurhamidah, nama depannya dia tuliskan Hamidah WN misalnya. Itu menyulitkan untuk menginput nilai. Jadi segera diganti, disesuaikan dengan nilai yang dengan nama yang tercantum di dalam kertas ujian kalian. Ya.
Oke, saya sudah mengingatkan. Nanti kalau misalnya ada lagi, saya tidak mau mencari sampai pusing. Saya kasih nilai 0 saja. Widya Sarul Rohmah. Widya Sarul Rohmah. Hadir, Pak. Yoga Raffi Aryansah. Hadir, Pak. Zizau Berlian Yunelva. Zizau Hadir, Berlian Pak. Yunelva. Akmal Maulana. Hadir, Pak, hadir. Endang Caturtia Wahyuni. Endang Caturtia Wahyuni. Hadir. Ada yang belum dipanggil? Hadir, Pak. Pagi sore, Pak. Oh, pagi sore. Siapa namanya? Dita Maulida. Agung, Pak, Agung. Muhammad Akmal. Fitri Nurani, Pak. Sebentar, satu-satu. Agung Budianto. Agung Budianto. Lisa, Oke. Pak. Yang saya panggil ya. Agung Budianto, Pak, belum. Oke, setelah Agung siapa lagi? Cindy Prasanti, Pak. Cindy. Lisa, Pak. Cindy Prasanti. Oke, ada lagi? Erika Putri Hidayah, Pak. Erika Putri Dita Hidayah. Fitri Nurani. Anissa, Pak. Anissa. Sarah Rahmadi, Pak, pagi sore. Anissa. Anissa Solihat. Pak. Anissa siapa nama Anda? Dita Maulida. Sarah Rahmadi, Bun. Anissa siapa? Fitri Nurani, Pak. Putri Hidayah, Pak. Anissa Nur Priskiandini. Oh, Anissa Nur Priskiandini. Oke, setelah Anissa, Iya, Pak. Fitri Nurani, Pak. Fitri Nurani. Pak Agung sudah, Dita Pak. Maulida. Agung sudah. Andira Fitri Nurani sudah. Oke, setelah Fitri, Andira. Erika Putri Hidayah, Pak. Andira Dita, Pak. Tri Nurmayasari. Sarah Rahmadi, Pak. Dita. Andira Trinulasari. Dita Maulida sudah. Triana Muhammad. Dita Maulida. Triana. Erika Putri Hidayah. Triana Muhammad Suryana sudah. Erika. Erika saja atau Erika? Sarah Rahmadi. Erika Putri Hidayah sudah. Erika Putri Hidayah, Pak. Sudah. Siapa lagi? Akmal Zulfikar, Pak. Sarah Rahmadi. Sarah Rahmadi. Oke, sudah. Ada lagi? Akmal Zulfikar. Ya. Muhammad Akmal, Pak. Muhammad Akmal Zulfikar Muhammad sudah. Akmal Ada Zulfikar. lagi? Ada lagi? Fadilah, Pak. Nur Agung udah, Pak. Fadilah. Agung Budianto. Nur Fadilah. Pak. Nur Fadilah nggak ada namanya, sebentar. Agung Budianto. Oh, Alia Fadilah. Alia Fadilah, Pak. Oh, Alia Fadilah. Alia Fadilah sudah. Ada lagi? Agung sudah. Agung Udah, Pak. Budianto sudah. Ada lagi? Sudah semua. Tidak ada lagi yang terlewat. Pak. Pak, itu yang namanya Hikmawati itu namanya Holifatu, Pak. Holifatu Saadah Hikmawati. Oliva. Di pagi A. Bapak Sarah Rahmadi pagi sore, Pak. Udah, Sarah, udah. Gak ada siapa namanya? Khalifatus Saadah Hikmawati. Namanya Holifatu Saadah Hikmawati. Nira Prida udah ya, Pak ya? Gak ada Khalifatu. Oh, Khalifatu Saadah Hikmawati. Ya, itu sudah. Hikmawati itu sebenarnya namanya Holifatu, Pak. Oh, Hikmawati itu namanya Khalifatu Saadah Hikmawati. Iya. Oke, sudah. Ada lagi? Iya, Pak, itu Iya, Pak. kehapus. Oke, ada lagi? Holifatu Saadah Hikmawati. Ya, ada lagi?
Sudah? Panira udah di absen belum? Anda kemana saja? Sudah dipanggil dari tadi. Sudah. Tadi jaring Nira Afrida. putus-putus, Sudah. Pak. Ada lagi? Ya Pak, tadi jaringannya putus-putus. Sudah semua? Kalau begitu silakan dihidupkan kameranya. Saya akan mengambil gambar hitungan ketiga. 1, 2. Sebentar. Ada 48 orang, banyak ya. Sebentar. Biar terlihat semua ya. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat, kebetulan masih suasana Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Salam bahagia. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Pak. Udah. Terima kasih Bapak.